tidak ada Republik Indonesia yang kita sekarang bertembak kita tidur, berdiri dan hidup. Kalau itu tidak dikonsep oleh Tan Malaka 20 tahun sebelum tahun 45. Tan Malaka menulis satu buku yang bernama Menuju Republik Indonesia atau Nada Republik Indonesia. Itu buku yang disebarlah kepada pejuang-pejuang kemerdekaan, ke Bung Karno dan lain-lain. Ya. Nah, tapi kan persoalannya Tan Malaka ini kan memang orang yang misterius lah. Kenapa? Karena beliau ini kan tidak bisa bergerak terbuka. Karena ada misalnya begini, ini ada India Belanda, dulu Nusantara, kemudian jadi India Belanda. India Belanda ini mau dijadikan oleh Tan Malaka sebuah negara bernama Republik Indonesia. Ya pasti kolonial Belanda nggak suka lah, negara-negara kolonial penjajah pasti nggak suka. Ya dia dicari, ditangkap dan diburu. Makanya dia dalam pergerakannya itu hampir separuh bumi dia keliling. Itu dia memakai nama samaran. Nah, itulah kisah Malaka. Terus kenapa anak-anak muda sekarang tidak paham sejarah bangsanya? Ini kan Indonesia tidak tiba-tiba ada berdiri begini. Ini kan hasil perjuangan. Ya, berapa nyawa habis, berapa darah tumpah demi Indonesia merdeka. Terus hari ini anak-anak mudanya, Gen Z, milenial atau generasi apalah namanya, dia tidak peduli. Dia lebih peduli misalnya dengan konser musik Korea, drama Korea. Terus dia lebih peduli misalnya dengan hal-hal yang berbau selebritis, kehidupan hedonis. Ya, padahal kan bangsa Indonesia ini kan didirikan untuk kemakmuran bersama. Bukan untuk milik sekelompok orang. Nah, makanya saya didirikan Tan Malaka Institute dengan kawan-kawan saya agar ini menjadi pusat kajian, pemikiran, perjuangan politik Ibrahim Tan Malaka. Itu kita dirikan. Dan kita membuat hampir 10 tahun. Kita sudah bergerak hampir di seluruh Pulau Jawa. Kita bekerja sama dengan Kementerian waktu itu Pendidikan Pak Ilmar Farid membuat peringati 19 September 1945. Itu kerjasama Tan Malaka Institute dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, kami pelan-pelan karena Tan Malaka ini terlalu lama difitnah. Dia dituduh misalnya PKI, dituduh komunis. Orang yang menuduh dia PKI dan menuduh dia komunis, orang itu kita tanya nggak ngerti juga apa itu komunis dan PKI. Saya sering ditanya, Tan Malaka itu seorang komunis ya? Apa yang Bapak maksud dengan komunisme? Ya. Dan kalau Bapak kaitkan dengan 65, peristiwa 65, mana ada Tan Malaka di 65, 49, 21 Februari 49 beliau dari ditembak dan gugur ketika memimpin perang gerilya di Kediri, Jawa Timur. Nggak ada kaitan Malaka dengan PKI. Ya. Justru Tan Malaka itu musuh PKI. Kita harus membagi 3 periode Republik ini. Pertama pas sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan 45-50 ini kan ini Indonesia dalam keadaan perang ini. Di sini ada Tan Malaka, ada Sudirman, Pak Dirman Jenderal dan Bung Karno, Hatta, Bung Hatta, Bung Sahrir kan semua sudah ditahan dan ditangkap Belanda. Tan Malaka yang memimpin perjuangan ini dengan Pak Dirman. Periode 50. Jangan berpikir ya, proklamasi kami bangsa Indonesia merdeka. Kita belum menguasai apapun. Proklamasi itu hanya orang berkumpul menyatakan kemerdekaan, dibacakan oleh Presiden Soekarno dan didampingi Wakil Muhammad Hatta. Dan itu siapa yang mengidekan agar proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta? Itu namanya Soekarni, Khairul Saleh, ada Malik. Itu semualah kader-kader murid-murid Tan Malaka. Saya tidak ingin berbicara ya. 4 serangkai pendiri Republik, Soekarno, Hatta, Sahrir dan Tan Malaka. 3 adalah orang Minang. Saya bukan suku sentris ya. Tapi orang Minang ini gudang pemimpin, gudang pemikir. Kenapa Minang? Ada apa dengan Minang kita hari ini? Kenapa saya undang orang untuk menghadiri acara Tan Malaka? Tidak mau hadir. Apakah dia takut dituduh PKI? Kalau kita bicara PKI itu ada 3 periode. 1920, 48, terus 65. Ya. Tan Malaka memang pernah bersentuhan dengan komunis untuk mengajak komunis bersatu dengan Islam untuk melawan kolonialisme. Dan itu dia berpidato di Komintern di seluruh komunis dunia. Islam dan komunis harus bersatu karena negara Islam juga banyak terjajah. Tapi komunisnya nggak mau. Nah, sekarang kita bicara komunis. Komunis itu kan dari
Karl Marx, ya, Marxis. Iya, Pak. Marxis kemudian menerbitkan buku namanya Das Kapital, nilai lebih buruk yang disedot oleh majikan dan kemudian oleh bosnya, disuruhlah dia berdoa menerima nasib. Makanya Marx kan bilang agama itu candu. Ya saya tidak menyebarkan paham Marxis ya, tidak ya. Ini kan hanya ilmu pengetahuan. Nah, komunisme itu kan Marx yang dipraktekkan oleh Vladimir Ilyich Lenin di Rusia, yang menginspirasi semua negara terjajah termasuk Indonesia untuk merdeka dengan sistem komunis. Ini sistem. Kita tidak bicara ini soal Tuhan atau soal, nggak ada. Kalau orang anti Tuhan itu ateis. Orang tidak percaya agama itu agnostik. Tamalaka itu seorang datuk. Syarat datuk di Minangkabau harus bisa ngaji dan hafiz Quran dan pandai bersilat. Ya, makanya di Komunis Internasional dia mengatakan, dia berpidato, kalau di hadapan Tuhan, Allah saya seorang Muslim. Di hadapan manusia saya seorang komunis. Karena komunis alat itu untuk berjuang melawan kolonial. Kolonial ini kan ujung-ujungnya borjuasikan kapitalisme. Seperti hari ini di Indonesia ini kan kita sistem politiknya liberal, sistem ekonominya kapitalistik, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Padahal kan harusnya pemerataan. Iya. Ya, ini dinikmati oleh bersama. Tapi kan berapa orang anak-anak Indonesia yang menikmati hasil bumi Indonesia hari ini? Nah, itulah saya dirikan ini begitu.